Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kali ini bongkar punyaan saya di si Edo ya. Si Edo pemakaian 3 tahun. Teman-teman kan kemarin banyak yang tanya itu masih awet gak bang? Yang ditanyain kan bearing BRT-nya ya, sama ini motor gitu buat harian aman nggak bang? Ini buat harian ya, jaraknya Surabaya Lumajang, pemakaian 3 tahun guys, 3 tahun. Saya sepil semua apa yang udah saya pakai selama 3 tahun. Habis berapa piston, ring piston berapa, terus olinya yang terakhir kan pakai motul tuh ya. Jadi saya ceritakan semua guys. Ini udah turun dan udah dipasang kembali ya. Kemarin udah diproses, saya nggak video prosesnya karena biar lebih singkat waktunya ya. Jadi saya ceritakan apa yang ada yang harus diservis ya, atau diremajakan ulang ya. Jadi yang pertama kemarin itu askrupnya agak gewar dikit ya, geol ya. Geol dikit, pas geol dikit ini kemarin, tapi sekarang udah enggak. Jadi kita lihat ini guys ya, kita lihat licinnya bearing ya, sama askrup yang sudah di center ulang kemarin. Geolnya dikit sih guys kemarin. Jadi ini udah licin lagi guys. Nyantol bang. Nah ini ya, kayak gini ya. Ini udah licin lagi. Terus ini bearingnya kan pakai BRT itu ya. Ini yang kanan masih guys pakai BRT. Yang kiri ada keausan sedikit gara-gara askrup yang ini ya, yang sedikit oleng ya. Ini ketemu 10 kemarin. Askrupnya, olengnya. Ini di center ulang udah 01. Jadi yang kalah itu bearingnya, karena di kiri itu karena ini ya, oblak ya, karena oblak itu akhirnya yang kalah bearingnya. Seandainya askrup ini nggak ada perubahan geol ya, apa sih namanya? Apa namanya? Bergoyang, center, ya, bergoyang. Bergoyang ya. Kalau nggak goyang dia itu nggak bakalan kalah guys. Jadi kalahnya bearing itu gara-gara askrup ya. Kebanyakan yang di kiri. Bearingnya udah tak lepas sih guys, nggak usah disepil ya. Yang penting maksudnya itu ini, maksudnya ada ya. Apa sih? Maksudnya tahulah. Jadi gitu guys ya. Askrupnya yang saya balan itu, terus pemakaian piston ya. Piston juga ini guys. Ini sempat ngejim, ini kalau nggak salah ngejim itu 3 kali ya. 3 kali pemakaian oli motul ya, seperti ini ngejimnya. Ini piston, mesin ini habis piston 2 guys ya, habis 2. Jadi 125 sama 150 itu selama 3 tahun. Karena setting-setting itu memang penuh resiko ya teman-temannya. Jadi kalau nggak mau banyak resiko, nggak usah setting-setting ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu aja ya, buat teman-teman yang belum tahu aja, kalau nggak mau resiko, nggak usah setting-settingan gitu. Kalau saya wis resiko itu udah hampir apa ya, yang saya kerjakan kalau untuk mesin saya memang banyak resiko yang harus ditempuh atau diterima gitu ya. Karena kalau saya itu kan memang ini ya, nanti sudah enak iseng-iseng lagi nyoba sesuatu lagi ya kan. Jadi ini piston yang kedua kalinya dalam 3 tahun ini, udah 2 kali ganti piston. Ring pistonnya ini habis 3 guys hitungannya. Karena yang piston ini dapat ringnya itu jelek, dipakai sekali itu udah putus ya ringnya, RKN guys ini.
Saya ganti bekasan juga, ring piston itu agak lama, yang punya NBP bekas. Terus ini tak belikan lagi nih baru nih, udah nggak terlalu bocor, ada bocornya sedikit. Performa ngaruh nggak bang kalau misalkan di sini hitam ya, di sini hitam itu pengaruh karena performa itu nggak keluar semua dia itu. Kalau misalkan nggak bocor sama sekali, di sini nggak ada hitamnya, itu performa bagus guys. Tapi namanya mesin yang sudah kebanyakan ini ya, kebanyakan pola ya, kebanyakan yang mau digituin, pasti banyak resiko yang akan didapat ya. Terus untuk seal ini saya ganti semua ya sekalian. Kalau seal kan kayak gini kan murah guys, palingnya 15 ribuan lah satu. Sama seal as persneleng, askir, sama starter gitu ya. Terus kalian ganti mesin, ganti oli mesin ya. Saya mau nyoba ini guys, sensor. Coba ini tidak di endorse. Jadi terus kenapa bang kok tiba-tiba diturunin mesinnya? Jadi kemarin ceritanya tuh gini guys, si Edo ini ganti ini ya, ganti drat ya. Ganti ya di drat ulang ya. Nah ini di drat ulang. Nah ini di drat ulang ya kemarin. Dulu sih udah 2-3 bulanan. Ganti drat itu nggak diturunin guys mesinnya guys. Kondisi itu dimiringin ya, miringin ke kanan. Terus di drat diganti baut, pas diberdiriin ini oli nggak keluar guys, ternyata oli itu nggak keluar. Nah yang tukang dratnya tuh bilang, mas olinya habis, ngomong gitu kan ya. Loh saya pikir itu masa habis gara-gara cuman rembes, kan awalnya rembes tuh, sering rembes. Saya kira itu memang bener-bener habis guys. Akhirnya dikasih oli mesin yang bekasan buat keluarin gram itu tadi kan ya. Terus udah keluar gramnya, ditutup, itu nggak disemprot tapi guys, nggak disemprot pakai kompresor. Harusnya kan disemprot biar keluar kan ya. Nah, itu nggak disemprot. Terus saya tambahin oli baru 1 liter guys. Nah saya pikir itu kosong ya di sini ya. Ternyata setelah itu saya naik motor ini kok kayaknya berat banget gitu motor. Kayak berat. Ya nggak berat banget sih, cuman ya beda gitu kok. Motor ini kayak beda larinya. Saya geber-geber di tempat tuh sampai keluar ya, dari selang napas ini sampai keluar. Nah, sampai dari selang ini kan selang napas ya, oli mesin ya, bukan oli samping ya, oli mesin ini napas sampai keluar guys dari sini. Setiap digeber RPM tinggi itu pasti keluar ya. Nah, saya tuh pernah guys dulu itu motor saya, motor trail ya Vega itu pernah tak jok oli karena dia itu ngasap ya. Saya pikir tuh oli mesin takut habis, jadi saya kasih tiap mau berangkat tuh saya kasih. Akhirnya gitu sama keluar oli dari pernapasan mesin. Nah saya tuh mikir, loh kayaknya ini oli ini banyak di dalam. Akhirnya saya buka lagi. Kemarin tuh daripada saya nganggur, saya bongkar ya sekalian, sambil saya cek askruk ini sama bearingnya ya. Sebetulnya ini nggak kocak sih, aman. Meskipun bearingnya nggak ganti. Dan setelah saya bongkar, ternyata di situ tuh banyak gram yang udah nyebar guys, udah nyebar ke seluruh jalur ini ya, jalur oli mesin. Wah ini sangat bahaya. Jadi saran buat teman-teman ya, kalau misalkan ngedrat oli samping, lebih baik di ini ya, di kompresor. Kalau misalkan nggak dipecah mesinnya biar gramnya keluar, atau kalau bisa sekalian ini dibongkar bawa ke tukang drat gitu guys. Ini pelajaran buat saya ya. Kalau misalkan teman-teman udah pernah ngalamin kayak gitu ya, berarti kalian udah duluan ya. Jangan lupa ngopi dulu mas. Iya sih. Nah, iya. Ya. Jadi gini lagi, kemarin itu berarti
Saya setting guys sampai pusing guys. Motor ini di tempat ini enak, di gas di tempat itu enak, suaranya itu galak ya, menurut saya itu galak. Tapi kok pas jalan nih kayak beda gitu. Saya mikir kemarin, motornya kok nggak licin gitu loh. Biasanya padahal enak gitu. Yang apa? Iya wis lupa wis, nanti aja lah kalau inget. Jadi gitu guys ya. Apa lagi ya? Pompa oli juga bocor kemarin. Kemarin pompa oli juga bocor. Saya ambilkan yang bekas-bekas silnya ya. Saya itu mainnya bekas-bekas guys. Dan ini saya juga berpikir kalau di sini bakalan ini guys, bakalan pemasukan gram juga nih kayaknya. Sini. Makanya kemarin tuh selip parah punyaan saya guys. Seperti ini ya, pakai punyaan Shogun sama ini ya. Ini sebetulnya nggak selip guys, harusnya guys. Ini kalau misalkan nggak apa ya, nggak ada yang error yang lain lah, ibaratnya nggak ada kendala yang lain, itu sebetulnya ini aman guys gini, dengan spek-spek standaran ya. Tapi kalau tenaganya udah badak ya memang selip ya. Terus guys, itu aja ya. Nanti sekalian saya pasang ini, mungkin kalau waktunya bisa nutut saya geber juga, nanti cek soundnya seperti apa. Di settingan ya anggap aja udah lebih sehat dari kemarin guys, yang saya geber ya. Ini memang kemarin tuh berarti nggak sehat kemarin. Ini lumayan sehat lah ya. Nanti kalau udah enak ini saya pensiunkan, ini mesin nggak dipensiunkan sih, saya pindah ke situ mesinnya tuh. Ini ya pindah ke situ atau gimana ya, yang jelas ke situ dulu. Nanti ini mau bikin yang spek Gen 2 ya. Jadi bikin yang settingan lebih baru dari ini guys. Semuanya beda ya, kaskruk tetap standar, tapi semuanya saya coba yang hal baru dan beda. Ditunggu aja guys ya. Sama sebelahnya sama itu. Ini guys, sama ini ya. Ini kameramen nih punya yang ini ya. Konsepnya gimana itu Mas? Tornado rongsok. Sepil dulu. Biar riwayatnya tahu ya. Nanti kalau udah jadi kayak apa kan. Oke, sama mau nanya apa? Nah, gini Mas. Ini kan sudah pemakaian 3 tahun. Seandainya tidak ada kasus kena gram dari penyempurnaan drat oli itu, apakah ada potensi askrek itu gewar? Ya. Oleng ya. Jadi gini ya. Kalau misalkan kita sudah main modif guys, apalagi sudah bilang kita itu pengen lebih kencang dari standarnya ya, bukan balap guys ya. Itu gini ya, potensi askruk yang gewar atau oblak gewar ya, Maduranya gewar guys. oleng ya. Iya. Oleng yang kiranya gini itu dari pemakaian. Bisa pemakaian yang pertama itu cara pakai ya. Meskipun dia itu nggak kenceng-kencengan, naiknya nggak kenceng-kencengan, engine brake itu sangat berbahaya gitu. Engine brake itu sangat berbahaya. Misalnya itu memang nggak ada noken as sama rantai kamrat ya di sini, nggak ada buka tutup kelep. Tapi larinya yang bahaya itu sama ini guys, sama ini ya. Jadi gitu. Terus RPM yang tinggi, sering geber RPM yang tinggi, dia itu kan putarannya pasti tinggi guys. Kalau udah modifan ya, ngejar RPM. Kalau di modif porting yang jelas, pasti kita itu pengennya lebih teriak tuh Mas. Ya. Lebih teriak itu memang juga berpotensi ya, tapi nggak terlalu parah kalau menurut saya sih. Karena kalau misalkan geber di tempat itu kebanyakan nggak ada beban. Gitu ya. Yang parah itu engine brake itu tadi.
engine brake itu. Makanya kalau yang saya tahu sih ya, kalau saya lihat dia kayak punya temen yang biasanya balap gitu kan ya, itu habis balap ya pecah lagi mesinnya. Minimal itu askruk yang dilihat, bearing ya. Karena kalau askruk ini ada olengnya ya, apa ya? Askruk oleng yang versus askruk nggak oleng, pasti dia tuh lebih enak larinya yang nggak oleng, guys. Kayak bearing roda yang oblak ini ya, center sama nggak center, udah nggak center, bearing oblak, terus yang satunya bearingnya center, bearingnya nggak oblak, rodanya center, itu pasti enak yang center kan gitu, Mas. Ya. Ya. Terus kalau pengaruh gram itu tadi yang jelas dia itu pasti ngerogoti, guys. Kayak gini ya. Ini. Nah ini ada bunyinya, guys. Dan lebih parah dari yang standar barunya ini. Jadi oli itu kan masuk ke sini ya pastinya. Oli-oli itu kan masuk ke sini. Ini bearingnya ini, guys. As gear sama di rasio yang di kanan, guys. Yang di as kopling, as house kopling ini. Ini sama ini. 6203. Pengaruhnya di situ aja sih. Yang jelas juga sama kampas ganda, mangkok ganda, sama ini, guys, sama di kampas-kampas kopling ini tadi, guys. Ini pasti ada gram yang masuk ya, karena oli itu kan pasti ditransfer ke sini, gitu ya. Kalau misgear, Mas? Iya sama. Sama ya? Sama. Ketika kita RPM tinggi dari 2, habis itu masuk ke 3 ternyata misgear, iya. Efeknya juga sama? Iya, itu kan kalau di 4 tak bisa jebol itu, Mas. Kalau 4 tak bisa jebol. Kalau 2 tak tuh nggak gampang jebol sih. Kayak jebol itu kalau di putaran itu yang terjadi ya nge-gym pasti. Kalau misalkan, tapi itu nge-gym itu karena oli ya, oli samping KW sama bahan bakar yang terlalu irit gitu. Tapi kalau misalkan olinya udah cukup sama bahan bakarnya cukup untuk mis itu ya nggak ini juga, kecuali memang dia itu udah RPM-nya tinggi banget nggak pindah ya kemungkinan bisa aja jebol. Bisa jebol. Iya. Efeknya ke askruk. Iya. Berarti kalau perawatannya bagus, cara berkendaranya meskipun sering high RPM tapi tahu kondisi mesin, dirasa 3 tahun masih belum ada kerusakan yang signifikan. Ya aman-aman aja sih sebetulnya. Kalau misalkan gimana, Mas? Itu pemakaian biasa gitu. Pemakaian ya, geber-geberan tapi dia tahu oh ini RPM waktunya pindah. Ya gitu. Oh ini RPM waktunya turun gitu kan. Dia itu kan tahu selahnya. Tahu selah. Jadi untuk askrek dirasa 3 tahun insya Allah aman. Aman, Mas. Menurut saya sih aman, apalagi yang naik itu lebih ini ya. Lebih eman ya. Ibaratnya itu menyayangi mesin ya kan, naik kan ada orang yang naik motor itu dia itu sangat menyayangi mesinnya, dia itu sangat memelihara performa ya, jadi naik itu dirasa itu dinikmati dia. Kalau nggak penting-penting nggak gaspol, nggak gaspol. Ada dulu saya tipenya kayak gitu, guys. Waktu dapat settingan yang bagus, enak, baru-baru dapat gitu ya, itu saya ini eman-eman, guys. Jadi saya nikmati naik itu, saya rasa itu enak-enak gitu digas, karena sayang gitu. Terus juga modalnya banyak, guys, ragat-ragat. Dan setelah saya itu lama pakai, bosan, baru sudah agak ini, udah namanya juga udah bosan, pengen ganti settingan, itu mulai sudah mulai nakal sudah, ya kan, nakal lagi udah. Tangan sopan sama ndak sopan ini. Iya, ya kalau nyari settingan memang ya jangan terlalu sopan juga, guys. Nggak bisa. Soalnya kalau nyari settingan baru itu sekarang gini ya. Suatu contoh, saya ngeriset knalpot udah biayanya mahal ya kan. Terus kita itu ngegasnya ya santai-santai gitu ya, mana kerasa gitu. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya harus nyiksa mesin, guys. Ya. Terus resiko yang didapat itu banyak, guys.
banyak. Kadang gini, pompa oli ini dengan oli samping yang sudah recommended lah, hitungannya harganya cukup lumayan ya, itu kadang pompa oli ini nggak mampu membasahi putaran mesin di putaran atas. Kadang gitu kan, harus akhirnya apa, harus campur. Iya, karena dari setelan juga dia kalau misalkan udah pakai PWK, PE, dia itu setelannya nggak bisa ini mas, nggak bisa separuh gini. Kalau karbu standar kan bisa separuh gini, digas mentok gini, skepnya kebuka penuh, ini kebuka penuh, sini separuh. Tapi kalau kondisi gini ini pagi itu banyak oli yang turun guys. Nah sedangkan PE PWK dia tuh segini, dia tuh sedikit naiknya. Biar apa? Biar pas naik RPM, naik skep tinggi, dia bisa tinggi. Kalau dibuat separuh gini, dia tuh nggak bisa buka banyak skepnya gitu. Dan juga kalau udah segini ini oli nggak keluar banyak guys. Ketika turun akhirnya ngejim kotor. Iya. Jadi resikonya banyak guys. Jadi kalau mau aman gimana? Nggak usah portingan, nggak usah kakean bola, guys. Ngono ae. Biar kita aja. Kalau ini kayak gini lah, kayak gini guys. Itu digas itu ya wis melempem atasnya guys. Kan iya mas. Iya digas gitu wis aman, ditahan itu. Udah. Iya. Jadi kita nggak usah mikir aneh-aneh kayak gitu, disehatin seal askruk kanan kiri, membran, ring piston yang sehat, kompresi jangan bocor, pompa oli lancar, digas cut gitu nggak bakalan naik lagi RPM-nya. Ya. Kan gitu mas. Ya. Itu ya saya dulu gitu mas. Waktu standarannya gitu, itu aman guys. Dibilang kenceng ya nggak pelan, ya kenceng sudah itu. Lagian mau kemana gitu. Dan dia juga kalau seri Bravo ini kan apa GE gitu kan tromol. Mau dibuat kenceng ya mikir keselamatan. Iya. Jadi gitu ya. Misalkan udah main-main kayak gini ya resiko ada, terus performanya beda. Pasti beda. Jadi tergantung dari kita sudah. Kalau mau main aman ya main aman, nggak usah nyari settingan. Kalau saya ini kebanyakan main nggak aman guys. Maksudnya itu gini, saya nyeting misal nyoba kayak gini belum tahu aman apa enggak guys gitu, belum tahu. Terus kalau misalkan bang saya bikinin motor spek kayak punyaan sampean, nggak saya buatin atau tutorial nggak ada, karena apa, ini bukan main aman. Iya. Masih main bahaya gitu. Dan cara berkendara yang pesen itu juga kita belum paham. Iya. Kalau misalkan teman-teman yang minta gimana, ya tak kasih yang main aman guys, nggak usah terlalu ekstrim. Ya nggak ekstrim juga sih, berarti nggak usah nyari-nyari settingan gitu. Kasih settingan yang sudah saya pakai dulu-dulunya gitu. Yang sudah ada buktinya. Iya, itu wis aman harian touring wis nggak ribet lah gitu. Kalau ini masih ribet, yang nyoba kenapa juga ngapain juga ya kan. Berarti kalau kembali ke askruk, kembali ke durability mesin, portingan ataupun tidak, tetap kembali ke perawatan mas ya. Bagaimana cara kita merawat, bagaimana cara kita berkendarai. Ya, oh gitu, siap. Jadi jangan sampai ketemu oli yang KW gitu kan ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tahu. Apes-apesan itu. Apes-apesan. Kalau udah kena yang KW, udah. Berarti tipsnya dari masalah yang sepele hanya menyempurnakan drat lubang oli mesin yang ngerembes, efeknya bisa separah ini kalau kita ndak perhatikan betul-betul ya kebersihan dalamnya, gramnya itu ya. Iya. Oke lah guys, pasang dulu guys. Pasang dulu, nanti kita cek sound ya di mesin ini. Mudah-mudahan udah lebih enteng dari kemarin, meskipun ini udah sebagian kemakan gram guys. Dia kampas kopling sama kampas ganda ini yang kena. Ini bearing udah jelas ganti ini, saya ganti baru. Kalau bearing asku kan nggak kena guys, nggak ada gram yang bakalan masuk ke situ. Oke lah, pasang dulu.
Oke bro, udah terpasang karena tadi masih banyak kendala ya. Di sini mau tak cek sound tipis-tipis saja ya. Yang penting tadi saya udah ceritakan apa yang diproses dan apa yang terjadi selama 3 tahun, ya guys. Jadi kita cek sound guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.